Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi vektor, yaitu pembagian ruas garis. Apa pembagian ruas garis? Itu kita misalkan ada titik P yang membagi ruas garis AB dalam perbandingan M berbanding X sedemikian hingga AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Ada dua macam perbandingan atau pembagian ruas garis, itu ada yang pertama adalah pembagian di dalam, yang kedua membagi di luar atau pembagian di luar. Nah, bagaimana perbedaan dari membagi di dalam dan membagi di luar nanti kita bahas. Tapi nanti dalam penyelesaian soal-soal kita akan hanya menggunakan satu macam rumus karena saya kurang suka terlalu banyak rumus dalam belajar matematika. Pengertian pembagian di dalam atau membagi di dalam. Ini kita lihat ada ruas garis AB dibagi oleh P di posisi antara A dan titik A dan titik B ya. Nah, mengapa dikatakan di dalam? Ya, P-nya terletak antara A dan B. Sehingga kalau kita membacanya sebagai vektor, jadi vektor AP berbanding vektor PB, perbandingannya adalah M berbanding M. Jadi arahnya harus sama. Jadi kalau ke arah AP, ya seterusnya. Kalau ke kanan, ke kanan. Kalau ke kiri semua, kalau salah satu ke kiri semua. Itu yang dinamakan satu arah ya. Nah, sehingga dari luas garis ini bisa kita buat suatu perbandingan, yaitu vektor AP berbanding vektor PB adalah sama dengan M berbanding N. Contohnya, kita lihat ini. Jadi ruas garis ini, AP itu 7 satuan, ruas garis PB itu 4 satuan. Sehingga bisa kita buat perbandingannya. AP berbanding PB itu 7 berbanding 4. Gambar kedua, ruas garis AP itu panjangnya 3 satuan, ruas garis PB 5 satuan, sehingga perbandingan AP berbanding PB adalah 3 berbanding 5. Inilah contoh pembagian di dalam. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Membagi di luar. Bagaimana bentuknya pembagian di luar? Contohnya seperti ini. Jadi P terletak di luar ruas garis AB. Jadi kalau seperti ini, jadi vektor AP itu panjangnya M satuan dan PB. Jadi kenapa jadi ini? Karena dia arahnya berlawanan dengan AP. Jadi AP berbanding PB itu sama dengan M berbanding min N. Nah, karena ini vektor, jadi karena arahnya berlawanan antara AP dan PB, itu maka perbandingannya itu negatif. Oke, ini contoh perbandingan di luar ya. Kita lihat contohnya. DAP berbanding PB ini adalah 10 berbanding minus 3. Ini salah satu contoh perbandingan di luar, pembagian di luar ya. D, P itu terletak di perpanjangan ruas garis AB. Contoh selanjutnya ini PB, yang jadi membacanya dari PB berbanding BA. PB berbanding BA itu adalah 11 berbanding min 7. Tetapi kalau kita mau menjadikan pembagian di luar ini menjadi suatu pembagian di dalam, kita tinggal mengubahnya saja. Jadi misalnya ini, jadi cara membaca begini. Kita ambil posisi B yang di tengahnya, AB berbanding BP. AB berbanding BP. AB ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. BP-nya 3 satuan. Jadi kalau kita ubah sebagai pembagian di dalam, yaitu B sebagai pembagi dan membagi luas garis AP, jadi bisa kita tulis AB berbanding BP adalah 7 berbanding 3. Yang
contoh kedua ini bisa kita ubah juga menjadi PA berbanding AB. Jadi PA itu 4 satuan, PA 4 satuan, AB-nya 7 satuan. Jadi sehingga bisa kita ubah sebagai pembagian di dalam. Jadi PA berbanding AB sama dengan 4 berbanding 7. Selanjutnya kita akan menemukan rumus pembagian ruas garis dalam bentuk vektor. Jadi ini ada ruas garis AB yang dibagi oleh P. Pembagian di dalam kita pakai ya. Sehingga yang mana vektor posisi dari titik A adalah vektor A, vektor posisi dari vektor B adalah vektor P, vektor posisi dari titik B itu adalah vektor OB atau vektor B. Ya, AP itu 5M satuan dan PB itu N satuan. Jadi OP itu vektor posisi dari P ya. Kita bisa uraikan seperti itu. Sehingga kita bisa membuat AP berbanding PB itu sama dengan M berbanding N. Atau bisa kita uraikan dulu seperti ini. Kita cari vektornya ya. Itu AP itu vektor posisinya adalah OP dikurangi OA. OP itu adalah vektor P. Dan PB itu adalah pembagian ruas garis vektor posisi OB dikurangi OP. Yang dimana OP itu adalah P, OA adalah A, OB itu B, vektor B, OP itu vektor P. Sehingga kita tinggal mensubstitusikannya ke persamaan ini. Penulisan bisa kita ubah seperti ini ya. Vektor AP kita ganti dengan P dikurangi A, PB kita ganti dengan B dikurangi P. Dalam bentuk vektor ya. Sekarang kita kalikan silang. Kita kalikan silang. Jadi N dikalikan P dikurangi A sama dengan M dikali B dikurangi P. Kita uraikan dulu buka kurungnya. Jadi NP dikurangi NA sama dengan MB dikurangi MP. Nah, karena yang mau kita cari itu adalah posisi atau koordinat titik P. Jadi bisa kita gabungkan antara yang vektor P-nya. Ini M kali vektor P-nya kita pindahkan. Jadi plus ya. Ini pindah. Jadi NA ditambah MB. Kita keluarkan P-nya. M tambah N dikali P sama dengan NA ditambah MB. Jadi vektor P didapat dengan N kali A ditambah M kali B dibagi N kali N. Inilah rumusnya ya. Rumus vektor pembagian ruas garis ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelum lanjut, mohon untuk tetap subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng. Juga share ya, untuk mendapatkan notifikasi dari video kami yang lain. Sekarang kita ke pemahaman konsep dari materi itu. Diketahui ruas garis sebagai berikut. Nah, dari ruas garis ini kita bisa menyatakan pembagiannya bisa dengan pembagian di dalam atau pembagian di luar. Misalkan AP berbanding PB. Jadi kita ikut saja arahnya AP, PB. Jadi satu arah. AP ini 2 satuan. Jadi ngitungnya dari A ini dia 0 ya. 0, 1, 2. Jadi AP itu 2. PB jadi 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Jadi arahnya sama ya 2 berbanding 4. Atau kalau mau disederhanakan boleh yaitu 1 berbanding 2. Lalu misalkan AB berbanding BP jadi AB. Jadi AB ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan AB. Lalu BP karena BP ini berlawanan arahnya dengan AB, maka perbandingannya jadi negatif ya. Jadi BP itu 1, 2, 3, 4. Jadi 6 berbanding min 4. Selanjutnya AB berbanding AP. AB berbanding AP. Satu arah ya. AB, AP. Jadi AB tadi 6 satuan. Lalu AP adalah 2 satuan. Selanjutnya AB berbanding PA. AB
berbanding PA. Berlawanan arah, jadi AB ke kanan, PA ke kiri. Jadi sehingga AB 6 satuan, PA-nya minus 2. PB berbanding BA. PB berbanding BA, PB berbanding BA. PB-nya ke kanan, BA ke kiri. Jadi berlawanan tanda. Di PB 4 satuan, lalu BA minus 6. Selanjutnya kita ke contoh soal lain. Gambarlah ruas garis AB dengan panjang 8 satuan dengan tandai letak titik P sehingga AP berbanding PB 3 berbanding 4. Jadi diperbaiki redaksi soalnya. Jadi maksudnya gambarlah ruas garis AB dengan panjang 8 satuan. Tandailah letak titik. Yang pertama P sehingga AP berbanding PB 3 berbanding 4. Yang kedua titik T sehingga AT berbanding TB 7 berbanding minus 4. Sekarang kita bahas. Yang pertama kita gambar dulu ruas garis 8 satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama kita jadi letakkan dulu titik A di awal ya, titik A. AP 3 satuan, jadi 1, 2, 3. Jadi P-nya ada di angka 3. Ini 3 satuan ya. Lalu kita cari PB. Jadi dari P 1, 2, 3, 4. Jadi B-nya ada di 4. Oh 5 ya. Oh, kita perbaiki. Jadi kita perbaiki redaksi soalnya ini AP berbanding PB 3 banding 5 ya. Jadi dari P ini kita ini 5 satuan. Jadi PB 5 satuan. Inilah perbandingan AP berbanding PB 3 berbanding 5. Jadi P-nya ada di dalam ya. Jadi membagi ke dalam. Untuk contoh kedua. AT berbanding TB 7 berbanding min 4. Kita gambarkan dulu luas garisnya. Sekarang titik A, kita letakkan di awal. AT 7 satuan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi titik T itu ada di ini ya. Itu angka 7, 7 satuan. Lalu TB minus 4. Karena dia minus 4, maka berlawanan dengan vektor AT. Jadi ke kiri dia ya. Jadi dari T ke kiri kita hitung 4 satuan ke kiri. Jadi di sini titik B-nya. Nah, ini contoh pembagian di luar ya. Ini. Kita ke contoh soal yang bentuk koordinat. Jadi mencari koordinat P jika diketahui titik A, titik B dan perbandingan AP berbanding PB itu sama dengan 3 berbanding 2. Sekarang kita bahas, kita gambarkan dulu perbandingannya supaya lebih mudah. Titik A, AP. AP itu 3 satuan ya. PB perbandingannya panjangnya ada atau 2. Nah, ini kita buat seperti ini pembagian di dalam. Jadi yang sebagaimana rumus yang kita tahu tadi. Jadi supaya mudah P bagaimana mencari koordinat titik P itu tinggal kalikan silang ya. 2 dikalikan ke A, 3 kalikan ke B. Dibagi 3 tambah 2. Jadi 2-nya kalikan ke A, 3 kalikan ke B. Ini kita buat seperti ini. Jadi 3 kalikan ke ulang. Oke, 3-nya kalikan ke A. 2-nya kalikan ke A. Lalu 3 kalikan ke B. Yang dibagi 3 ditambah 2 ya. Itu. Jadi kita kalikan, kita cari dulu 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B.
Lalu kita bagi 5 nanti hasilnya. Kita cari, jadi vektor A itu adalah min 2, 3. Vektor B-nya 3, 7. Jadi kita hitung 2 kali min 2 min 4 tambah 3 kali 3 9 ya. Lalu ini kita kalikan jadi min 6. Ini kita kalikan 21. Lalu kita jumlahkan. Min 4 tambah 95. Min 6 tambah 21, 15. Inilah vektor 2A tambah 3B. Sedangkan mau kita cari P, kita bagi dengan 5 kan. Jadi ini kita bagi dengan 5. Jadi vektor P sama dengan 5 dibagi 5 itu 1. 15 bagi 5, 3. Inilah vektor P. Sehingga koordinat dari titik P bisa kita tentukan sebagai, ini koordinat titik P adalah 1,3. Oke, contoh soal berikutnya. D diketahui titik P pada AB. Tentukanlah koordinat P jika koordinat A dan B diketahui, perbandingannya AP berbanding PB adalah 4 berbanding min 3. Dan kita gambarkan dulu perbandingannya. Kita buat luas garis, jadi AP kita anggap ke kanan positif ya. Jadi AP 4 perbandingannya. Karena minus, jadi ke kiri, dari P ke kiri PB min 3. Min 3 ke kiri, jadi kita buat positif saja, sehingga ini AB ini adalah karena AP itu 4, BP-nya 3, maka AB adalah 1. Jadi kita ambil perbandingan yang kita pakai, yang membagi itu adalah B, walaupun nanti kita mencari P. Jadi kita pakai rumus semacam saja. Kalau di banyak buku itu ada 2 macam rumus. Kalau yang negatif ini ada lagi rumusnya ya. Jadi kita pakai B. Jadi ini 3 kita kalikan ke A. Jadi 3 kita kalikan ke A. 1 kita kalikan ke P. Sehingga jadi 1 kali P. P 3 kali A. A 3 dibagi 3 tambah 1. Kita kalikan silang, jadi 3 tambah 1, 4. Jadi 4B sama dengan P ditambah 3A. Jadi sehingga P didapat itu adalah 4B dikurangi 3A. Jadi kita tinggal mencari vektor ini. Kita cari berapa nilainya. Dan kita cari 4 kali vektor B dikurangi 3A. Jadi 4B dikurangi 3 kali A. Jadi kita kalikan satu per satu. Ini ke sini ya. Lalu ke sini. Itu hasilnya adalah ini min 12, min 8, min 4. Lalu yang ini min 3 kali 0, 0. Min 3 kali minimal plus 15. Min 3 kali 2, min 6. Kita jumlahkan ini. Ini adalah min 12, ini jadi positif 7, min 10 ya. Tuh. Sehingga koordinat titik P tinggal kita uraikan sebagai X, Y, Z ya. Jadi min 12 perbaiki. Jadi min 12, 7, min 10. Kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang terakhir ini. Ada ruas garis, perbandingan seperti itu. Yang ditanya koordinat titik L. Jadi kita hitung dulu perbandingannya. Jadi kita hitung perbandingannya dari X ke A ya. Ini 1, 2, 3. Jadi ini ada 3 satuan. Lalu dari A ke B itu 3 satuan juga. Sehingga kalau kita gunakan pembagian di dalam A sebagai pembagi, maka
A itu sama dengan vektor A sama dengan, karena ini sama perbandingannya di 3X ditambah 3B dibagi 3 tambah 3. Kita kalikan silang, ini 3 tambah 3, 6 ya. Atau kita sederhanakan, oh ya sederhanakan saja. Dibagi 3 semuanya ini tinggal 1, ininya tinggal 1, 6 dibagi 3, 2. Kalau kita kalikan silang, jadi 2A sama dengan X tambah B. Yang dicari kan X, vektor X. Jadi X sama dengan 2A dikurangi B. Jadi kita tinggal mencari nilai 2A dikurangi B. 2 kali vektor A. Kita gunakan vektor posisinya 4 min 2, 5. Jadi vektor posisi dari titik A. Kalikan 2 ya. Kalikan 2 semua, 2A. Jadi kali 2, 8. Dikali 2 min 4. Dikali 2, 10. Lalu vektor B tidak apa-apakan. Tinggal tulis saja di bawahnya. Ini boleh seperti ini. Langsung kita kurangkan. Jadi karena 2A dikurangi B itu adalah X, langsung saja kita gantikan ini sama dengan X. 8 dikurangi 1 adalah 7. Min 4 dikurangi min 6 jadi plus ya. Jadi 6 dikurangi 4 jadi 2. Ini jadi min, dengan min plus jadi 10 tambah 2, 12. Sehingga vektor koordinat titik X adalah 7, 2, 12. Demikianlah video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembagian luas garis ini bermanfaat untuk kita. Jangan lelah untuk selalu berbagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.